Selamat pagi saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa di surga atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami dapat melewati malam dalam keadaan selamat dan juga Engkau beri kesempatan untuk memasuki hari ini. Terima kasih Bapa, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan pertolongan bagi kami dalam kami memasuki hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 16 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, salib ternyata bukanlah akhir segala-galanya, tapi justru salib itu adalah merupakan jalan menuju kepada Bapa. Jadi Yesus yang datang dari surga ke bumi, dan setelah disalibkan dia kembali pula kepada Bapa. Yesus memang manusia 100%, tapi dia juga adalah Allah 100%. Saudaraku dalam kasih Kristus Yesus, Yesus memperkenalkan Allah Bapa sebagai Bapa kita. Dan sebelumnya, saudaraku, maka di dalam pemahaman orang Israel bahwa Allah Bapa itu ataupun Yahweh itu adalah Allah yang jauh dari mereka. Dan mereka tidak pernah memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi Allah ataupun Yahweh itu mereka sebut Adonai, yang artinya adalah Tuhan ataupun Tuhan yang memiliki aku. Jadi konsepnya saudaraku bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah itu adalah sangat jauh dari mereka dan tidak layak disebut sebagai Bapa, sebab mereka hanyalah hamba semata. Jadi sebelum pembuangan, mereka ini mempunyai doa yang bebas, tapi isinya adalah mengungkapkan diri sebagai hamba dan Allah itu sebagai Tuhan ataupun Tuhan yang memiliki hamba. Sehingga di dalam doa-doa orang Yahudi, isinya adalah bagaimana supaya Allah itu memperkenankan mereka hidup sebagai hamba yang baik. Mereka meminta agar mereka dimampukan untuk hidup sebagai hamba yang baik. Dan itulah permohonan hamba. Mereka tidak mempunyai banyak kemauan dan permintaan, tapi permintaannya hanyalah satu, agar mereka boleh mewujudkan kehidupan mereka sebagai hamba Allah yang setia. Saudaraku, setelah mereka pulang dari pembuangan, maka doa bebas seorang hamba pada tuannya ataupun Tuhannya itu dirumuskan. Sehingga setelah mereka pulang dari pembuangan negeri Babel, mereka itu mempunyai waktu doa yang teratur, yakni pada pagi hari, siang, dan sore hari, pada pukul 9, 12, dan pukul 3 sore hari. Dan doa mereka juga sudah dirumuskan sedemikian rupa. Dan juga bagaimana sikapnya serta kiblatnya sudah ditentukan sedemikian rupa. Sehingga jika mereka melakukan kesalahan, maka itu dianggap bahwa doa mereka itu batal ataupun harus diulang. Demikianlah saudaraku, maka ketika Yesus mengkritik doa orang Yahudi yang mengatakan janganlah berdoa berulang-ulang, dan kemudian dia juga mengatakan bahwa janganlah doa itu sebagai bentuk pamer, menunjukkan bahwa dia itu sedang berdoa. Karena memang biasa orang-orang Yahudi ketika jam 12 tiba dan mereka belum sampai di rumah ibadah, sinagoga ataupun di bait Allah, maka mereka itu akan sujud berdoa
sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Jadi Yesus melihat bahwa itu adalah merupakan doa yang dipamerkan agar mereka dilihat orang, mereka itu saleh. Dan juga sering dalam doa hafalan yang memang sudah ditetapkan itu dianggap berulang-ulang, bahkan mereka sendiri tidak menghayati lagi isi dari doa mereka. Nah, setelah Yesus mengajar muridnya sesuai dengan pertanyaan murid bagaimana berdoa yang benar, maka doa Bapa kami itu adalah merupakan pedoman yang diajarkan Yesus kepada para murid. Jadi di doa Bapa kami kita melihat bahwa di sana Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah itu adalah Bapa kita. Dan dia juga mengatakan dalam ayat 26 bahwa dia tidak lagi menyampaikan permohonan kita kepada Bapa, tapi dia memperkenankan kita langsung kepada Bapa itu di dalam nama Yesus. Dalam arti kata, saudaraku, apapun yang kita minta kepada Allah itu kiranya tidaklah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itulah makna kita berdoa kepada Allah Bapa kita di dalam nama Yesus. Nah, demikian saudaraku, bahwa setelah kehadiran Yesus ke dunia ini, kedekatan kita dengan Allah Bapa itu semakin dekat. Kita bukan lagi, walaupun kita adalah hamba, tapi bukan berarti bahwa hamba itu jauh dari Bapa, tapi hamba yang hampir sama dengan anak, di mana Allah itu adalah Bapa kita, dan kita diberi kebebasan untuk memohon kepadanya dalam semua bentuk pergumulan kita bisa serahkan di dalam doa, dan bagaimana Allah nanti akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita dan juga mengabulkan semua doa-doa kita. Yang penting saudaraku, ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa dalam nama Yesus, dalam arti kata apapun yang kita minta kepada Allah, janganlah kiranya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Demikian saudaraku, kita berhak untuk menyebut Allah itu Bapa kita, karena melalui Yesus Kristus kita percaya bahwa Yesus yang mengajar kita bahwa Allah itu Bapa kita, datang dari sorga, kembali lagi kepada Allah di kerajaan sorga. Demikian saudaraku renungan pagi ini, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kasih karunia Engkau berikan kepada kami. Kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan kami tahu bahwa sekalipun kami hamba, tapi Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga untuk kasih pertolongan yang Engkau berikan kepada kami juga pada hari ini, karena Engkau memperkenankan kami untuk mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Palangkaraya. Kiranya saudara-saudara kami yang ada di sana tetap ada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan menyertai mereka. Semua pergumulan hidup mereka, kiranya Engkau menyertai dan menguatkannya, sehingga mereka boleh menyelesaikan pergumulan dengan baik. Dan juga ketika mereka ada dalam keadaan sakit ataupun kurang sehat, kiranya tangan Tuhan yang kuat dapat menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat yang mereka gunakan. Dalam suasana COVID-19 seperti sekarang, Bapa di surga, kami mohon supaya Engkau memberikan kekuatan dan tahan tubuh yang kuat dan hati yang gembira selalu Engkau berikan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Palangkaraya. Pelayanan mereka juga, penatua diaken dan pendeta yang ada di sana, kiranya Engkau berkati sehingga mereka tetap bisa menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk melayani umat Tuhan yang ada di Palangkaraya. Kami juga mendoakan semua para pemirsa ataupun yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini, Bapa di surga. Kami juga mempunyai pergumulan-pergumulan. Kami mohon supaya Engkau juga menjamah kami dan menyelesaikan, ikut memberi kekuatan bagi kami dalam menyelesaikan permasalahan kami. Dan ketika kami juga mempunyai cita-cita, kiranya Engkau menguatkan kami untuk mencapainya, sehingga apapun yang kami cita-citakan sejauh itu tidak bertentangan dengan apa yang Engkau kehendaki, dapat kami peroleh oleh karena pertolongan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dalam aktivitas kami pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai kami dan kuatkan dengan kuasa Roh yang Kudus. Terima kasih Bapa di surga.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.